Halo Rossoneri, selamat datang kembali di Kabar Bola. Dengan kabar yang kurang mengenakan untuk kita semua. AC Milan harus menerima kenyataan pahit bahwa salah satu pilar penting di lini tengah, Ismail Benacer, mengalami cedera parah saat berlatih bersama timnas Aljazair dalam persiapan menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Afrika 2025. Cedera ini jelas menjadi pukulan besar, baik bagi tim nasional Aljazair maupun bagi AC Milan, terutama di tengah padatnya jadwal kompetisi musim ini. Bagaimana situasi terkini? Dan apa dampaknya bagi Milan? Mari kita bahas lebih dalam. Berita cedera Benacer ini datang dari Federasi Sepak Bola Aljazair, yang merilis pernyataan resmi bahwa sang gelandang harus mengundurkan diri dari skuad menjelang laga melawan Liberia. Benacer mengalami cedera di sesi latihan yang dijadwalkan pelatih Vladimir Petkovic di Pusat Teknik Nasional Sidi Musa. Sesi latihan ini merupakan persiapan terakhir sebelum timnas Aljazair bertolak ke Monrovia untuk menghadapi Liberia dalam laga kualifikasi Piala Afrika 2025. Sayangnya, dalam sesi latihan tersebut, Benacer terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal setelah mengalami cedera yang cukup serius pada otot betisnya. Hasil pemeriksaan medis kemudian memastikan bahwa ia tidak akan dapat tampil dalam pertandingan melawan Liberia yang akan digelar pada hari Selasa mendatang. Cedera ini juga berarti Benacer harus menjalani proses pemulihan yang lama sebelum bisa kembali merumput. Meskipun Federasi Sepak Bola Aljazair tidak merinci lebih jauh mengenai jenis cedera Benacer, laporan dari media Italia, Sky Sport Italia, mengungkapkan detail lebih lanjut. Benacer dilaporkan mengalami cedera robekan tingkat 3 pada otot betisnya. Cedera seperti ini dikenal sebagai salah satu cedera otot yang paling serius dan memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Menurut para ahli medis, pemulihan dari cedera robekan tingkat 3 pada otot betis biasanya memakan waktu sekitar 6 hingga 8 pekan untuk tahap awal penyembuhan. Setelah itu, Benacer akan menjalani program rehabilitasi dan baru bisa memulai kembali latihan ringan. Ini berarti Benacer kemungkinan akan absen dari lapangan selama sekitar 3 bulan penuh. Sebuah periode yang sangat lama, terutama mengingat jadwal padat yang harus dihadapi Milan dalam waktu dekat. Cedera Benacer ini tentu membawa dampak yang sangat besar bagi AC Milan. Sebagai salah satu pemain kunci di lini tengah Rossoneri, Benacer adalah sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan Milan, terutama dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Kehadirannya di lapangan selalu menjadi penyeimbang bagi Ruben Loftus-Cheek, Youssouf Fofana, dan Tijani Reijers, serta memberikan fleksibilitas lebih dalam strategi yang diterapkan oleh pelatih Paulo Fonseca. Dengan absennya Benacer, Fonseca kini harus menghadapi tantangan besar untuk mengisi kekosongan tersebut, terutama di tengah jadwal padat yang akan dihadapi Milan. Dalam 22 hari mendatang, Milan dijadwalkan bermain dalam 6 pertandingan krusial, baik di kompetisi Serie A maupun Liga Champions. Tanpa Benacer, pilihan rotasi di lini tengah akan semakin terbatas dan mengancam kestabilan tim, terutama mengingat betapa pentingnya peran lini tengah dalam menjaga ritme permainan. Meski AC Milan sedang berada dalam situasi yang cukup genting, laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Rossoneri tidak akan mencari pemain baru untuk menggantikan Benacer. Meskipun masih ada kesempatan untuk merekrut pemain gratis, termasuk Adrien Rabiot. Kebijakan klub ini menunjukkan bahwa Milan lebih memilih untuk mengandalkan pemain muda yang sudah mereka miliki, ketimbang mendatangkan pemain baru. Salah satu pemain muda yang diperkirakan akan mendapatkan kesempatan besar adalah Silvano Vos, mantan gelandang Ajax berusia 19 tahun yang baru-baru ini bergabung dengan Milan. Vos telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan di tim Milan Futuro,
dan kini Fonseca akan memberinya kesempatan untuk tampil di tim utama. Dengan absennya Benacer, Vos akan menjadi salah satu andalan baru di lini tengah. Selain Vos, dua pemain muda lainnya yang kemungkinan besar akan dipromosikan ke tim utama adalah Kevin Zerouali dan Mattia Liberali. Zerouali, yang juga berusia 19 tahun, telah tampil dalam 4 pertandingan bersama tim senior dan dipandang sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Akademi Milan. Sementara itu, Liberali, gelandang serang berusia 17 tahun yang tampil impresif selama pramusim, juga siap dipanggil untuk memperkuat tim utama. Tanpa kehadiran Benacer, Paulo Fonseca menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan tim. Pilihan lini tengah yang terbatas memaksa Fonseca untuk memanfaatkan pemain muda sekaligus merotasi pemain senior dengan sangat hati-hati. Loftus-Cheek, Fofana, Reijers, dan Musah adalah 4 pemain utama yang tersisa, dan mereka akan dirotasi secara intensif untuk menjaga kebugaran tim dalam menghadapi jadwal yang padat. Pertanyaan besar bagi Milanisti adalah, apakah talenta muda seperti Vos, Zerouali, dan Liberali bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Benacer? Mampukah mereka menunjukkan performa yang cukup solid di pertandingan-pertandingan krusial? Milan harus bersiap menghadapi ujian berat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika cedera Benacer mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Namun, absennya Benacer akan menjadi tantangan besar bagi Milan, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Paulo Fonseca dan timnya harus segera menemukan solusi terbaik untuk menjaga performa tim di tengah krisis cedera ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar AC Milan dan dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.